Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza anzala ahatan minas samai, apabila ia menurunkan adab dari langit, ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi, surifat an ummaril masajidi, maka dipalingkannya adab itu dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Rawahu Ibnu Asakir an Anasin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu sering memberikan peringatan kepada hamba-hambanya dengan cobaan, dengan mara bahaya. Ada yang namanya banjir bandang, ada yang namanya gempa bumi. Ini adalah suatu cobaan, ini adalah suatu musibah. Nah, musibah itu dikategorikan ada 3. Pertama adalah peringatan, kedua adalah ujian, yang ketiga adalah adab atau siksa. Kapan bencana atau musibah itu dikatakan sebagai peringatan? Terima kasih. Yaitu apabila kita semuanya ini ibadah kepada Allah sik bolong-bolong, sholat bolong-bolong, nang masjid bolong-bolong, maka musibah ini diturunkan untuk memberikan peringatan kepada kita. Wong suko asli, ya, takai peringatan, takai cobaan untuk memperingatkan kamu supaya ibadahnya bagus. Yang kedua sebagai ujian. Kalau sebagai ujian, maka orang yang dikasih musibah ini sebenarnya sudah baik, ibadahnya baik, amal ibadahnya juga baik. Allah akan meningkatkan derajat orang ini. Seperti kalau Pak dosen, ya, Pak Dr. Yusuf ini mau meningkatkan kemampuan dari mahasiswanya, itu ada ujian. Tidak bisa dari semester 1 ke semester 2 itu tanpa ujian. Umpamanya anak sekolah kelas 5 menuju kelas 6 itu juga ada ujian. Artinya apa? Ini sudah bagus tapi ingin ditingkatkan derajatnya. Nah, kalau ono wong sik sobo masjid, tau sobo masjid, sholat jamaahnya bagus, ibadahnya bagus, kok saya kena cobaan, kok saya kena musibah, ini namanya cobaan. Maka kalau sabar akan ditingkatkan derajatnya. Yang ketiga adalah adab, siksa. Orang ini tidak pernah ibadah, orang ini tidak pernah melakukan kegiatan yang baik-baik, maka dikasih DP oleh Allah, disiksa dulu di dunia. Nah, hadis ini menunjukkan apabila Allah menurunkan siksa, menurunkan adab dari langit ke bumi, artinya penghuni bumi, maka adab ini surifat, dipalingkan dari orang-orang yang biasa ummaril masajidi, yaitu memakmurkan masjid. Jadi alhamdulillah sebagian besar di antara kita suka memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid itu ada 2, Pak. Ya, baik dari fisik maupun ya
dari kegiatan-kegiatannya. Nah, siapa sih orang yang bisa memakmurkan masjid? Ya, apakah kita ini sudah memakmurkan masjid? Coba dibaca di bulatan ini, Pak. Ada tulisan itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya hanyalah ya ya'mur masajidallah, yang memakmurkan masjid. Ya, jadi hanya orang 5 ini. Jadi innama ya'mur masajidallah, sesungguhnya orang yang mampu memakmurkan masjid itu hanyalah ya man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Tidak beriman tidak mampu memakmurkan masjid. Ya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas sholat, dan orang yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Mendirikan sholat itu memang betul-betul dia ada ghiroh, ada ajam, tekad bulat untuk melaksanakan sholat. Wa ataz zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Dan yang kelima ini yang berat, Pak. Walam yakhsha illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Ini yang repot. Ya, kita itu ngapunten kalau jadi pegawai takut pimpinan, umpamanya menjadi dosen takut dekan. Ya Pak Yusuf gitu ya. Ya, jadi begitu, ini tidak ditakuti kecuali Allah. Nah, itu orang yang bisa memakmurkan masjid. Ya, jadi itu, jadi umpamanya ada bencana, ada musibah, itu maka kita perlu mengkoreksi diri. Saya ini tempatnya di mana dari 3 ini? Kamu nggak tahu ibadah aku ini, nggak tahu. Oh, berarti aku ini jika DP sama Gusti Allah. Ya, nah kalau ada musibah ini di kitab ini juga pernah saya sampaikan. Kalau di tempat lain ada musibah, ucapkanlah alhamdulillah. Ya. Iki nopo hadis gak tepak, bukan hadis gak tepak, kita yang gak mampu untuk memaknai. Begini, kalau ada musibah di tempat lain, kita ucapkan alhamdulillah dengan niatan alhamdulillah ya Allah, musibah itu tidak kena saya. Nah, keterangan dari para ulama, barang siapa yang ada musibah di tempat lain mengucapkan alhamdulillah dengan niatan alhamdulillah ya Allah, saya tidak terkena musibah itu, maka orang ini tidak akan terkena musibah itu. Ini keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Jadi umpamanya kalau di Jogja ada gempa, enggak apa-apa, alhamdulillah. Cuma hadis itu mengatakan ucapkanlah di dalam hati, jangan sampai terdengar orang itu. Nah, sampai ngomong ono dulu gone Jogja kena gempa, alhamdulillah, sampai WA langsung Pak, bosoku Jeparan ya men. Ya, ini hadis ini perlu kita sering kita amalkan Pak, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.